Halo Taurus, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Oke, kita mulai dulu dari tema besarnya. Yang pertama, ini adalah man holding a coin. Ini nggak terbatas laki-laki atau perempuan, tapi dengan ini kayak aku mendapatkan kayak ada mungkin tawaran gitu, tawaran pekerjaan, tawaran kerjasama, tawaran bisnis, bisa jadi juga ini bisa kayak pintu kebuka buat kamu untuk sebuah peluang baru atau bantuan gitu. Bantuan dalam konteks finansial atau kayak orang membantu kamu dengan memberi pekerjaan. Contohnya seperti itu ya. Jadi kayak ada komunikasi gitu yang berhubungan dengan keuangan atau pekerjaan. Dan bisa dimengerti sih kalau ada bantuan datang karena di sampingnya itu adalah kayak financial constraint gitu. Ini kartu biasanya muncul ketika ada kondisi sulit gitu ya, yang berhubungan dengan keuangan kayak misalnya ada tiba-tiba dana yang perlu kamu keluarkan atau kondisinya lagi sulit yang sedang kamu hadapin. Dan kalau misalnya ini kondisi sulit yang kamu hadapin bisa jadi ya ini berada di ujung akhir dari kondisi sulit itu karena tadi apa di awal aku bilang ada bantuan, ada kayak pintu kebuka buat kamu mungkin dengan cara-cara yang kamu bahkan nggak pikir sebelumnya. Lalu yang berikutnya adalah kayak ada suatu mungkin event yang berskala nasional atau global gitu yang akan signifikan gitu untuk ekonomi. Jadi bicara ekonomi global deh nih. Tapi kayak aku mendapatkan vibe seperti itu ya. Tapi gini, kalau misalnya apa yang kamu konsumsi, kamu tonton, bikin kamu cemas, bikin kamu malah jadi parno, bikin kamu kayak aduh ekonomi dunia semakin memburuk, ekonomi Indonesia semakin begini, semakin begitu. Nah, semakin banyak kamu konsumsi konten seperti itu malah malah menurut aku ya itu akan memberi apa ya, memberi banyak mental block gitu sih ke alam bawah sadar kamu gitu ya. Tanpa kamu sadarin jenis-jenis hal yang kamu baca, kamu tonton itu akan masuk ke alam bawah sadar kamu. Semakin kamu memberi pikiran kamu hal semacam itu, hal-hal yang bikin kamu misalnya cemas, takut. Nah, semakin banyak hal itu terkumpul di alam bawah sadar kamu dan itu semakin mempengaruhi rasa aman kamu. Tapi kalau misalnya kamu bisa mengkonsumsi hal-hal yang nonton atau apa, baca gitu, itu menambah value atau setidaknya bisa bikin kamu ketawa, nggak terlalu parno, nggak terlalu cemas, mending mending mengkonsumsi hal-hal seperti itu gitu, menurut aku. Tapi jangan kebanyakan juga, inget ya, yang kebanyakan itu selalu nggak baik. Oke, ini sebuah reminder aja gitu ya, dengan si financial constraint ini mungkin ada kabar-kabar seputar dunia ekonomi, keuangan, nasional ataupun global. Lalu yang berikutnya ada sacral chakra, itu chakra kedua, rasa aman, terus juga rasa nyaman kita sama diri kita sendiri, energi kreativitas juga. Bisa dipahamin ya kalau misalnya rasa aman dan nyaman kamu lagi terpengaruh sekarang karena tadi memang sebagian ada vibe di mana penonton aku sebagian memang lagi menghadapi masa sulit. Tapi kalau rasa aman kamu itu terpengaruh karena secara tidak sadar kamu banyak menonton, membaca hal-hal yang menambah rasa takut kamu, rasa cemas kamu. Nah, itu yang kamu perlu mindful dan mulai belajar nih memfilter apa aja yang kamu masukkan ke dalam pikiran kamu. Oke, terus juga berbicara energi kreativitas, mungkin ada apa ya, channeling energi kreativitas yang, gini, mungkin ada rasa kamu merasa takut di-judge, merasa tidak cukup percaya diri untuk menampilkan sisi kreatif kamu, ide-ide kamu, atau ada part diri kamu yang tidak kamu tunjukkan kepada dunia karena itu tadi kamu juga belum merasa aman dan nyaman sepenuhnya dengan diri kamu. Semoga ya setelah nonton ini kamu kayak semacam punya sedikit pencerahan gitu. Karena energi di dasar deck adalah Ace of Sword gitu. Ace of Sword itu kan berbicara kayak momen inspirasi, kayak aha momen, tiba-tiba kamu mengerti. Bisa jadi juga ini awal yang baru karena Sword itu tema aktivitas mental, cara berpikir. Mungkin setelah nonton ini kamu ada breakthrough atau mungkin dengan cara lain. Ya mungkin ada yang ngomong sama kamu tiba-tiba nonton apa gitu di sosmed kamu. Ada momen breakthrough yang itu bikin kayak ada yang berubah dan kamu punya perspektif baru nih tentang hal-hal yang tadi udah aku sempet sebutin di awal, oke? Karena tema di dasar deck itu memberi warna, tapi nggak langsung kelihatan, ya. Oke, sekarang kita bahas selanjutnya, tema besar kamu sekitaran nonton reading ini adalah Nine of Pentacles, lalu ada book. Nine of Pentacles itu kan energi orang-orang yang independen, strong, stabil, nyaman sama dirinya. Karena itu tadi ada sedikit, bukan sedikit, ada influence yang membuat kamu punya perspektif berbeda tentang rasa aman, nyaman, abundance, stabilitas. Kayak semacam momen inspirasi, semacam ada informasi-informasi yang kamu dapatkan yang membantu kamu punya perspektif lain. Lalu yang berikutnya kayak pembelajaran gitu dari masa lalu, mungkin ada yang berubah, ya.
Karena buku ini selalu berbicara tentang ada momen yang terungkap, ada sebuah pembelajaran kayak memahami sesuatu hal karena pengalaman atau memang mempelajari sesuatu secara formal ataupun informal, dan itu membawa efek untuk itu tadi, untuk kamu kembali stabil, untuk kamu punya abandon kamu, untuk kamu belajar nyaman, aman sama diri kamu dulu, ya. Jadi kayak mungkin ini ada tema-tema yang berbeda untuk penonton aku atau mungkin kombinasi dari hal-hal ini dialamin sama beberapa dari kamu, gitu ya. Lalu blessing-nya adalah Emperor. Emperor ini kan energi orang yang moving forward gitu. Ketika dia mau sesuatu, dia akan kayak fokusnya tuh kayak laser gitu ya, kayak udah satu titik kena dan dia arahnya akan ke situ aja. Dan ketika kamu maunya apa, karena gini, walaupun kamu pergerakannya secara general itu mungkin agak perlahan gitu karena kamu punya kalkulasi, karena mungkin kamu agak butuh rasa stabil aman sebelum bergerak, karena fixed sign gitu agak resisten memang untuk berubah. Untuk bergerak juga kayak Aquarius, Leo, terus Taurus sama Scorpio itu kan fixed sign. Jadi memang ada resistensi atau sedikit sulit untuk berubah atau bergerak. Tapi ketika kamu sudah mendapatkan sesuatu yang berbicara di hati kamu, kamu bisa segitu konsistennya, bisa sebegitu dedikasinya, walaupun kadang mungkin pergerakan agak perlahan, tapi kamu akan sampai di titik itu, gitu ya. Dan mungkin sebagian dari kamu fokusnya adalah abandon, sebagian stabilitas, sebagian lagi untuk bisa nyaman dan aman sama diri kamu, gitu, atau kombinasi semuanya. Dan kamu dengan cross di situ itu kan menggambarkan pengorbanan dan keyakinan gitu. Keyakinan pada apa? Pada diri kamu, pada mimpi kamu. Kalau kamu punya mimpi, tapi kalau kamu nggak percaya kamu bisa sampai ke situ, ya percuma gitu kan. Kalau kamu nggak percaya sama diri kamu sendiri, siapa gitu? Apa kamu berharap ada orang lain yang percaya sama kamu? Kan rasa percaya sama diri kita itu kan dimulai dari diri kita sendiri dulu. Seperti itu ya. Dan ketika kamu bisa mengkombinasikan semua hal ini, disitulah blessing kamu ya. Bisa jadi keadaannya berprogres gitu, kamu mulai stabil lagi, ketika kamu nyaman aman sama apa yang kamu punya, kamu bisa attract lebih banyak lagi hal-hal yang kamu mau gitu untuk datang di hidup kamu. Oke. Nah, ini yang menarik. Yang jadi tantangannya adalah Eight of Wands dikonfirmasi sama Stork. Stork itu energi perubahan, energi perpindahan, pergantian musim. Tadi aku bilang ya, sebagai fixed sign memang lebih sulit untuk bergerak, lebih sulit untuk membuat apa ya, kayak keluar dari zona nyaman gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa, cuman butuh sesuatu yang men-trigger di hati untuk bergerak gitu. Nah, tapi ketika kamu merasa tidak happy dengan apa yang kamu punya, tentu itu bisa jadi salah satu trigger ya. Dan atau funds itu juga energi momentum pergerakan, mungkin mungkin kamu butuh banyak persiapan sebelum bergerak atau mengkalkulasi atau bikin rencana. Nah, itu bagus, tapi jangan sampai ketika kebanyakan planning, kebanyakan persiapan tapi justru nggak bergerak-bergerak. Itu ya. Kadang kamu butuh belajar spontan, butuh belajar kayak mulai aja dulu. Itu sebuah PR dan lebih apa ya, mengalir, lebih fleksibel dan lebih mau keluar dari zona nyaman kamu. Di waktu yang akan datang, Ten of Swords itu completion, ending, dan Ten of Swords itu akhir dari kayak aktivitas mental yang lama gitu. Dan kamu belajar kayak tadi ya, mungkin ada sesuatu dari reading ini atau dari cara lain gitu ya. Ada yang bicara sama kamu atau dari hal-hal yang mungkin kamu lihat, kamu tonton, itu membawa perubahan di pikiran kamu. Jadi itu signifikan gitu ya. Dengan Fox ini bisa signifikan ke pekerjaan kamu, signifikan dengan strategi yang akan kamu bikin selanjutnya, dan mungkin ada hal-hal lain yang juga akan berubah signifikan dimulai dari kayak ketika kamu mencapai momen pencerahan itu ya, kayak ada yang berubah di pikiran kamu. Nah, selanjutnya itu kayak efek domino gitu, yang lainnya akan mengikuti dengan sendirinya. Semoga ini bisa dipahamin ya, nggak terlalu abstrak. Oke, advice-nya adalah Six of Cups ini dan dikonfirmasi sama Mountain ini ya, kayak Six of Cups itu kan kayak sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu, masa kecil, nostalgia. Kalau nengok ke belakang, ini lebih kepada kamu melihat proses yang udah kamu lewatin. Kalau gambar gunung itu waktunya mengevaluasi menurut aku, dan bisa jadi juga memang jalan ini sebuah pengingat aja gitu. Jalan ke atas itu memang gak mudah. Seperti naik gunung aja gitu. Kamu tahu prosesnya panjang, ketemu tantangan, jalannya gak mulus. Tapi ketika sampai di puncak, semua itu akan terbayar gitu. Dan kalau misalnya di titik ini kamu lagi capek atau mulai meragukan diri kamu, ingat, kamu udah sampai sejauh ini. Terus juga tadi aku bilang, kalau kamu nggak percaya sama diri kamu, nggak percaya sama mimpi kamu, siapa lagi gitu. Semua hal itu dimulai dari kamu dulu yang paling percaya sama diri kamu. Oke, ini sebuah reminder. Kamu nggak pernah tahu seberapa dekat kamu akan sampai di puncak. Dan ketika kamu
berpikir kamu capek atau menyerah dan mulai meragukan diri kamu, ingat kamu sudah berjalan sejauh ini ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.